Bismillahirrahmanirrahim. Hakum jami'an bi tahiyatul Islam. Tahiyatu fiyas salam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Tahiyatu ahli jannah, tahiyatun mardatillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dima wa takbira. المتفرد بتسريف الأمور على التفصيل والإجمال تقدير وتدبير المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نظيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقائدنا وشاهد من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير الجاهدين اللهم صل على نبينا وقدوتنا محمد وعلى كل جميع أصحابه المقربين وأمته إلى يوم الدين. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Amma ba'du, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat ma'unah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dengan kelembutan kasih sayangnya Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah dan Allah banggakan di tengah makhluk terbaik setelah para nabi, yaitu al-malaika. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam agama yang mulia kadang diperlukan konsistensi dalam beramal, tetapi konsistensi ini bukan berarti memaksa seseorang atau dipahami oleh seorang muslim sebagai kelambatan seseorang dalam beramal. Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwasanya bukanlah dimaksud daripada istiqomah itu ketika seseorang sedikit amalnya, kemudian lambat dalam berbuat, kemudian kurang ikhlas dalam awal dan akhir amal seseorang. Artinya jika seorang muslim mengaku bahwasanya ia istiqomah, tetapi kemudian dia sedikit amalnya, kemudian sering melambatkan amalnya, yaitu di waktu-waktu injury time, ya, waktu penambahan, ya, waktu bahkan ketika hampir-hampir tidak dibutuhkan, ya, ketika misalnya membaca Al-Quran, ya, tetapi membaca Al-Quran menjelang waktu-waktu azan, waktu-waktu batas waktu yang dimakruhkan atau bahkan sebagian ulama diharamkan untuk membaca Al-Quran menjelang waktu sholat yang lain, dia baru membaca. Ataupun kurang ikhlas di awal daripada amalnya tersebut, ya. Di awal-awal membaca Al-Quran sampai di akhirnya dengan niat bukan karena Allah Azza wa Jalla. Meskipun hal itu berlanjut selama sekian tahun, sekian puluh tahun, atau bahkan selama-lama hidupnya, bukanlah hal tersebut dinamakan istimroriyah atau istiqomah. Meskipun itu berlanjut terus menerus, ya, amal yang sedikit tapi soal lambat kan itu. Sedekah dibutuhkan untuk medan jihad misalnya jam 7 malam, ya, karena dia mikir ini, ya, mikir itu, ya, kemudian khawatir rugi, khawatir ini dan seterusnya. Orang sudah berangkat dari medan jihad baru bersedekah, ya. Ataupun yang lainnya misalnya ketika sebuah lembaga dakwah membutuhkan uluran tangan seterusnya, ketika tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, baru memberi bantuan, ya, setelah akhir-akhir tersebut, maka itu bukanlah dinamakan istimroriyah. Meskipun
eh, kata para ulama ya, tetap diterima amalnya ya, tetapi bukan dinamakan istiqomah meskipun berlanjut sekian puluh tahun atau sepanjang hidupnya, karena hal tersebut dinamakan batoa bihi amalah ya. Amalnya sangat-sangat lambat, yang berarti suka mengakhirkan daripada kesempatan emas beramal. Maka dalam hadis ini kita nanti akan belajar bahwasanya ketika amal itu dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita meniti jalannya tertatih-tatih dan seterusnya, bukan berarti kita suka mengakhirkan daripada amaliyah kita ataupun menunda-nunda daripada amaliyah kita, tetapi kita terus berusaha untuk mengawalkan amaliyah kita dan tidak mengakhirkan daripada amaliyah yang kita kerjakan. Ikhwatal iman rahmati Allah taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, man nafasa wa yansurahu akhirahu syu'urah li takhfifi al-qaribah as-su'ubah. Barang siapa mencoba untuk meringankan beban kesulitan, kemudian kehampaan dari seorang mukmin ya, kurbah, kesulitan, ghammah yang menimpa dirinya, min kurabid dunya, daripada kesulitan yang menimpa yang ia alami di dunia ini. Artinya jika seorang mukmin ya, kita melihat dia tertimpa sebuah kesulitan ya, sebuah kepayahan, sebuah usaha dari usaha yang ada di dunia ini, kesulitan ya. Misalnya ketika seseorang dalam menemukan ya, jalan wirausaha, menemukan jalan untuk berkunjung silaturahim di sebuah tempat ya, tetapi tidak tahu tempatnya, arahnya, kemudian alamat detail ya, ditanyakan kepada kita, maka masuk daripada kurbah dalam ilmu syariah dan bahasa Arab disebutkan bahwasanya seseorang ketika ia tidak tahu suatu perkara, suatu hal, karena kurangnya informasi, kurangnya perkara tersebut membuat dia kesulitan ya, untuk mendapatkan perkara tersebut ya. Seseorang yang berwirausaha misalnya, dia nggak punya ilmu tuh di bidang tersebut, kemudian ada seorang yang memiliki ilmu lebih, dia bagi ilmu tersebut supaya si A ini ketika terjun dalam dunia usaha tidak bangkrut ya, terus-terusan misalnya. Atau kemudian si A ini ketika hendak ke suatu tempat, ketika ia tidak mengetahui tempat tersebut secara baik dan benar ya, kita kemudian memiliki informasi yang lebih, kita berikan informasi tersebut, maka masuk kurbah. Ataupun ketika seseorang tertimpa sakit, yang jika kita bisa memiliki jambi-jambi syariah ya, ruqyah syariah, maka menolong masuk bagian daripada kurbah tersebut. Ataupun ketika seseorang sakit, kemudian dengan ilmu yang kita miliki ya, dengan tabiah, dengan kelebihan yang kita miliki dalam bidang medis, kemudian membantunya tanpa menarik biaya misalnya, masuk daripada kurbah. Yang bisa jadi si A ini kurang mampu ya, ketika membayar dan seterusnya. Maka apa kata Allah ketika seseorang berusaha menolong saudaranya dalam kesulitan, dalam perkara dunia, dalam perkara muamalah ya, dan seterusnya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menolong hamba ini dari setiap masalah yang menimpa dirinya pada hari kiamat nanti. Wabi ilaikol, berkata Imam Nawawi rahimahullah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu ketika seseorang dihisab ataupun ketika seseorang di yaumul mizannya. Jadi seorang hamba ketika dia berusaha dengan ikhlas ya, dengan segera ya, tidak melambat-lambatkan amalnya, dia berusaha menolong saudara muslim ya, dalam setiap perkara yang sulit, perkara dunia gitu, meskipun dianggap tafih, dianggap remeh di hadapan manusia, tapi karena keikhlasannya, karena kesigapannya dalam menolong,
maka kelak Allah akan sigap juga menolong di hari kiamat nanti ketika yaumul hisab. Allah yang maha teliti Latifun Khabir, maha teliti terhadap perkara hamba-hambanya. Dia kemudian karena sebab hisabnya, ya, ketelitian hisab Allah kepada kita yang membuat kita kesulitan, membuat kita bahasanya dik-dik ser, gitu. Khawatir terhadap amal atau perbuatan yang kita buat selama hidup di dunia. Kemudian dia mizan, ketika kita tidak mampu menjawab daripada pertanyaan Allah Ta'ala, yang dimana dikatakan oleh para ulama, barang siapa tidak mampu menjawab pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla, atau dia kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan dia menjadi ahli neraka. Wala'iyadzubillah min dzalik. Atau dipastikan daripada amaliyah tersebut ya tidak diterima ataupun menjadi pemberat, ya, menjadi pemberat daripada amal keburukan. Ya, maka dalam posisi seperti ini Allah akan memberikan jalan keluar, ya, kemudahan ataupun solusi. Al-Imam Daqi Al-Aid menafsirkan bahwasanya ketika Allah memberikan kemudahan di hari kiamat, yaitu kemudahan dalam syafaat, kemudahan dalam syafaat, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa saja yang Allah berikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat, maka Allah akan berikan syafaat tersebut kepada hamba-hambanya. Ketika kita misalnya dipastikan divonis masuk ke dalam neraka, maka Allah akan menunda, ya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berada di berhubungan dengan kita, ya, anak kita yang mungkin hafidz Al-Quran, para syuhada yang masih keluarga dengan kita, Rasulullah SAW tentunya, ya, baik itu syafa'ah amah atau syafa'ah khasah, ya, atau syafa'ah ulama, dan seterusnya. Artinya Allah akan memberikan banyak kesempatan ketika kita memberikan kesempatan kepada muslim yang lain, ya, memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, memberikan kesempatan untuk mereka untuk menyelesaikan masalah dari sekian banyak masalah yang menimpa dirinya. Ya, maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam makna hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya istihbab wa al-istihbab khilasu asir min aidil kufar bima lam yu'ti. Salah satu hal perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika seseorang, ya, berusaha menolong saudara muslim yang lainnya, misalnya ketika di bawah, ya, kezaliman orang-orang kafir ataupun di bawah kezaliman orang-orang munafik, yang ia bisa ditebus dengan harta, dengan sesuatu apapun, maka tebus, ya. Dan itu masuk dalam makna hadis, ya, man nafasa kurbatan kurbat dunia, barang siapa menolong saudara muslim dalam perkara yang sulit dalam perkara dunia, maka Allah akan mudahkan dalam perkara nanti di yaumul qiyamah, yaitu perkara yang hisab dan yaumul mizan, ya. Saudara muslim yang lain ketika di bawah naungan orang-orang kafir, ya, mereka dizalimi dan seterusnya, ataupun ketika seseorang, ya, ketika seseorang mencari jodoh, ya, kemudian kita mampu untuk mencarikan dan seterusnya, ataupun kemudian perkara-perkara yang lain dalam masalah dunia, masuk daripada kurbah, ya, masuk daripada kurbatan. Ada banyak hikmah daripada hadis ini, di mana interaksi sosial antara muslim dengan muslim yang lain itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Bagaimana dalam hidup dunia ini ketika Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk ibadah, kemudian untuk berusaha bermujahadah menuju jalannya, menuju ridhonya, maka Allah tidak menafikan jalan-jalan yang lain, ya, jalan untuk menolong saudara muslim yang lain, yang artinya ini merupakan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Meskipun nantinya para ulama seperti Sultanul Ulama, Sultanul Aulia, Al-Imam Izz bin Abi Salam mengatakan bahwasanya sebenarnya aku yang lebih suka menolong orang daripada ditolong manusia, ya. Sebagaimana keutamaan para sahabat, ya, itu menolong, ya, manusia dari kalangan orang beriman ataupun orang bukan beriman. Artinya bahwasanya meskipun ada keutamaan tuh, ya, keutamaan tolong menolong dalam masalah dunia, dalam masalah muamalah, dalam masalah apapun itu, ya, tetapi seorang muslim memiliki jiwa yang harus diutamakan, yaitu jiwa untuk suka menolong,
dibanding jiwa untuk suka ditolong. Jangan sampai hobi suka ditolong ya, sebelum suka menolong. Makanya beberapa ulama dalam masalah solusi ya, masalah solusi kesulitan di dunia itu mengatakan kalau ingin ditolong Allah ya, dalam satu usaha misalnya tuh usaha bisnis, kemudian usaha yang lainnya, hal yang perlu dicoba ya, amaliyah yang kudunya harus dilakukan yaitu ketika seseorang ya, menyelesaikan satu atau beberapa perkara ya, saudara muslim yang lain ya, kemudian dengan sebab itu dia tawasul dengan perkara amal kebaikan tersebut. Misalnya antum tuh nyarikan si A jodoh, dan alhamdulillah qadarullah wa masya fa'al, ketemu, kemudian dengan sebab itu antum tawasul dalam masalah misalnya ingin dilancarkan usaha, kemudian dimudahkan segala safar dan seterusnya, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla maka bisa dimudahkan. Al-Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengutip bahwasanya ketika seseorang dalam masalah sebab ini akan mendapatkan banyak keutamaan ya, dia menolong saudara muslim yang lain dalam masalah seperti ini akan mendapatkan beberapa keutamaan atau dua keutamaan. Yang pertama keutamaan amal kebaikan ya, keutamaan amal kebaikan ketika dia ikhlaskan Allah Azza wa Jalla ya, menolong saudara muslim yang lain ya, kemudian dia akan mendapat keutamaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia akan mendapatkan doa dari orang mukmin. Makanya ketika Allah menyebut nafasa an mu'min, kesulitan dari seorang mukmin, artinya bukan seorang muslim biasa. Siapa mukmin? Yang salah satu sifatnya itu syakarullah wa syakara fihin nas, yang dia bersyukur kepada Allah, manusia bersyukur kepada dirinya, dan dia tahu diri ya, dia bersyukur kepada manusia dan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia bersyukur? Dia akan memuji, dia akan mendoakan ya. Seseorang ketika mendapat nikmat dari Allah Ta'ala akan mengucap alhamdulillah min ni'matin tatimmu shalihat misalnya. Atau ketika dia mendapatkan sesuatu, dia akan mengatakan alhamdulillah, jazakallah khairan ya, jazakallah ahsanan jazakallah ahsanan khair dan seterusnya. Dia akan mengucap alhamdulillah dan kemudian mendoakan ya, orang yang berbuat amal kebaikan kepada dia. Dan tidak mungkin ketika orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lurus ditolong oleh Allah ya, melalui tangan-tangan kita, doanya, kemudian harapannya kepada Allah Azza wa Jalla itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Minimal kalau tidak kita rasakan di dunia, insya Allah kita rasakan di akhirat nanti. Nah, makanya hal tersebut ya, kita hidupkan ya tengah kaum muslimin ketika seorang muslim memiliki misi untuk membantu saudara muslim yang lain, maka masya Allah ya, tidak akan ada antara satu saudara muslim yang lain memudaratkan satu sama lain, tapi sebaliknya mereka akan saling membantu. Maka inilah makna daripada at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan itu di dunia awil akhirah, kebaikan dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat ya. Al-bir wat taqwa, dan dalam amal kebaikan Para ulama mengatakan bahwasanya jika perkara dunia saja ya, keutamaannya perkara dunia maksudnya perkara yang tidak berhubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla ya, dalam masalah dunia saja Allah Ta'ala menyiapkan sekian fadilah, sekian keutamaan yang akan diberikan sebagai mihnah, sebagai hadiah yang terbaik kepada hambanya, apalagi masalah perkara agama. Masya Allah ya, ketika dakwah itu membutuhkan uluran tangan ya, bantu dengan energi yang antum miliki ya, dengan media sosial yang antum miliki, dengan harta mungkin ya, dengan pikiran ya, dengan keringat yang antum teteskan dan seterusnya, itu di sisi Allah jauh lebih besar ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam tafsir dalam Al-Quran ketika ditafsirkan oleh para ulama. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus shalihat sanuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Ketika orang-orang beriman, mereka beramal soleh, beramal kebaikan, sayuwaffihim ujurahum, Allah akan berikan ujur ya,
pahala kepada mereka. Para ulama mengatakan ujur ini pahala yang mereka ketahui dengan ilmu-ilmu mereka, baik dengan Al-Quran dan Sunnah, ataupun pahala ini akan didapatkan yang tidak mereka ketahui. Karena amaliyah itu ketika fadilahnya disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, maka Allah akan menyiapkan wahbah, hadiah spesial di balik amaliyah tersebut. Ya. Maka teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, ya, kalau kita cepat sekali uluran tangan dalam masalah dunia, maka seharusnya lebih cepat dalam masalah akhirat, masalah dakwah, masalah agama, masalah yang berkaitan dengan umat dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Waman yassara ala mu'sir," ya, barang siapa memudahkan ala mu'sir terhadap hutang seorang hamba, seorang muslim, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan, ya, seorang muslim ini bukan hanya dunia tapi di akhirat. Ya. Jadi keutamaan, ya, membantu melunaskan hutang kata para ulama yaitu yang pertama, Allah akan mudahkan perkara dunia dan perkara akhirat. Wabi ilegal, sebagian ulama mengatakan bahwasanya watiba nafsuhu fi usratihi wa nasabih, akan dibaikkan oleh Allah, ya, kebaikan yang ada pada dirinya, kebaikan yang ada pada keluarganya, dan kebaikan yang akan didapat anak keturunan. Al-Imam Said al-Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, ya, muridnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in, salah satu hobinya yaitu mencari dari tengah-tengah kaum muslimin, baik itu murid-muridnya, ya, ataupun ulama-ulama yang ada di Madinah, ataupun kaum muslimin yang sedang tertimpa hutang, yang hutang itu membahayakan agama atau dirinya, maka biasanya dilunasi diam-diam. Dan ditanyakan si fulan, ya, ketika hendak membayar hutang, dia mengatakan bahwasanya, wahai fulan, hutang sudah dilunaskan. Siapa yang melunaskan? Ya. Ketika ditanyakan, pemberi hutang mengatakan Allah yang maha mengetahui, dan si sebelum hutang tidak ingin, ya, mengetahui bahwasanya dialah yang melunasi hutang. Ketika menjelang akhir hayatnya, kemudian diketahui oleh yang berhutang ini bahwa yang melunasi adalah Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang ulama faqih, ulama hadis yang sangat populer, sangat luar biasa, yang rujukannya dipakai oleh ahlu Madinah waktu itu. Artinya bahwasanya bagaimana amaliyah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwasanya tidaklah aku melihat, ya, daripada anak keturunan Sa'id bin Musayyib kecuali mereka sangat dekat takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka teman-teman sekalian mati Allah Ta'ala, kalau antum punya kelebihan dalam bab mal, maka coba diam-diam lunasi itu. Hutang makan gorengan, ya, kemudian hutang apalah, ya, teman, ya, hutang ini dan seterusnya, dilunasi diam-diam. Ya, maka Masya Allah, ketika Allah memberikan kemudahan, bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, Allah akan memberikan tip, ya, memperbaiki dengan kebaikan, ya, keluarga kita dan anak keturunan kita. Wa man satara musliman, barang siapa satara, yaitu menutup uyubahu, ujubnya kaum muslimin, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup, ya, aibnya dunia dan akhirat, ya. Maka menarik ketika Allah menyebut kurbah atau nafasa, Allah menyebut al-mu'min, menyebut orang beriman. Tapi ketika Allah menyebut keharusan menutup aib bagi seorang muslim, ya, maka Allah menyebut semua muslim, semua orang yang masuk Islam, ya, bukan orang beriman saja, tapi semua orang Islam, aibnya harus ditutup, ya. Kekurangannya harus ditutup. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam itu tidak memiliki celah, ya, untuk apa? Untuk menyerang pribadi kaum muslimin tersebut. Semua kita memiliki aib, ya. Bahkan para nabi memiliki kekurangan meskipun itu bukan aib, ya. Tapi semua muslim memiliki aib, dan ketika aib itu dibuka menjadi senjata, ya, untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin, ya. Maka dalam
mimbabil aula, dari sebab keutamaan bab yang paling utama. Dan asalnya seperti ini, bahwasanya semua aib harus ditutupi. Kekurangan harus ditutupi. Misalnya si A ya, memiliki kekurangan dalam bidang tertentu, ya, dia memiliki kekurangan ketika misalnya menghafal, dia sangat lemah, sangat lambat hafalannya. Kemudian kita menutup aibnya dengan baik, ya. Tetapi si B misalnya membuka aibnya, mengatakan si A ini beleng-beleng dan seterusnya, membuka, maka ini bagian, ya, daripada kecaman yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, barang siapa yang membuka aib saudara muslim yang lain, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa aib yang tidak boleh untuk ditutupi. Ada aib yang tidak boleh ditutupi. Yang pertama, aib yang berhubungan dengan ilmu atau ilmu Allah Ta'ala, atau ilmu syariah ini yang mulia. Misalnya ketika seorang muslim diketahui dia pendusta dalam hadis, dia suka mendustakan, membuat hadis-hadis palsu atau meriwayat para ulama secara palsu, maka seorang muslim nggak boleh, ya, menutupi orang ini, ya, menutupi kekurangan orang ini, yaitu dia suka memalsukan hadis ataupun suka memalsukan kaul para ulama. Maka harus dibuka bahwasanya si fulan, gimana pendapat misalnya si Markonah ternyata pemalsu hadis, pemalsu kaul ulama, maka harus disebutkan di tengah-tengah kaum muslimin supaya kaum muslimin tidak terkena racun daripada si Markonah tadi. Itu yang pertama, yang berhubungan dengan ilmu Allah Ta'ala atau ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu syariah. Yang kedua, yang berhubungan dengan al-hudud, ya, berhubungan dengan hudud, yaitu berhubungan dengan babul jinayah. Babul jinayah. Misalnya ketika seseorang diminta bersaksi dalam masalah perzinahan, ya, masalah bersaksi, maka si A yang saksi ini tidak boleh menutup daripada babul zina ini yang ia ketahui dengan mata atau kepalanya sendiri melihat perzinahan tersebut, maka harus dibuka selebar-lebarnya. Begitupun dalam masalah pembunuhan, ya, dia harus bersaksi dengan saksi yang benar. Dia tidak boleh menutupi aib yang berhubungan dengan masalah pembunuhan ataupun bab masalah perzinahan. Ini keharusannya. Seseorang tidak boleh menutup aib. Ya. Ataupun ketika seseorang misalnya dia mengetahui bahwasanya si fulan ini berzina, ya, dengan muslimah, kemudian muslimah itu dipaksa, dituntut untuk menutupi aibnya tersebut, perzinahan tersebut, kemudian dia mengetahui dengan baik, maka ketika ada persidangan wajib untuk membuka dengan selebar-lebarnya, ya, tidak boleh ditutup-tutupin. Begitupun masalah yang lain yang berhubungan dengan hudud. Al-Imam Nawawi rahimahullah sudah mengutip bab ini dalam Syarah Al-Muhadzab, kemudian mengutip poin-poinnya keharusan ketika seseorang bersaksi di majelis persidangan, ya, majelis persidangan. Jadi itu dibolehkan oleh syariah. Kemudian bab lainnya ketika seseorang mengkhawatirkan adanya mudarat yang lebih besar ketika aib tersebut tidak dibuka. Gitu. Misalnya tuh si fulan, si A nanya ke si B tentang si C, gitu. Si A nanya ke B tentang si C. Untuk masalah apa? Untuk masalah usaha. Untuk masalah bisnis. Si B yang orang hanif, orang lurus, orang jujur ini, tetangganya si C ini mengetahui dengan baik karakter yang baik, ya, karakternya, karakter baik ataupun karakter buruk, ya. Kemudian si A menanyakan si B, maka si B tidak boleh menutup aib si C ini tentang masalah misalnya tadi usaha, masalah bisnis. Si C misalnya suka khianat, ya, si C ini tidak amanah, si C ini seorang pencuri, pembohong dan seterusnya, maka harus dibuka selebar-lebarnya. Ya. Kenapa? Jika si B menutup aib si C, maka akan terjadi mudarat yang sangat dahsyat luar biasa. Yang pertama, bahwa kepercayaan si A ini akan hilang kepada si B dan si C. Yang berikutnya, si A akan kehilangan banyak waktu ataupun banyak tenaga, banyak hartanya karena ulah si B tadi dan ulah si C.
Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika kita dimintai pendapatnya tentang si A si B, ya, harus dirincikan yang itu berhubungan dengan yang ditanyakan, ya, tanpa membuka aib yang tidak berhubungan. Apa masalah lainnya? Masalah pernikahan tuh, ya, ketika fulan ingin menikahi fulana, kemudian menanyakan kepada kita, maka ketika kita mengetahui fulanah ini siapa, ya, apakah dia muslimah yang baik, ya, mukminah yang baik, atau sebaliknya, maka harus dijelaskan meskipun itu secara umum atau isyarat, supaya si fulan ini ketika akan menikahi harus melakukan istikharah, ia membatalkan atau melanjutkan. Jika ia akan menikahi si fulanah ini, ternyata fulanah yang lebih tarik seorang pezina dan seterusnya, harus dikatakan ya pezina, ya, harus dikatakan dia seperti ini dan seterusnya, supaya tidak ada mudarat di belakangnya, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala itu akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama seorang hamba akan berusaha, ya, menolong saudara muslim yang lain, ya. Jadi salah satu pertolongan Allah itu hadir adalah ketika seorang muslim ringan tangannya, ya, dalam menolong muslim yang lain. Dia berusaha untuk ringan tangannya, bukan hanya dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya dia menolong, ya. Maka teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, sikap ta'awun ini merupakan karakteristik daripada sahabat Nabi Ridwanullah majma'in. Antum tahu tuh bagaimana para sahabat Nabi itu bukan hanya menolong dengan harta-harta mereka, dakwah, ya, jihad, kemudian kesulitan muslim atau sahabat yang lain, tapi dengan energi, dengan pikiran mereka tolong saudara muslim yang lain. Yang miskin bisa menolong yang kaya bisa menolong yang miskin. Begitupun yang muda bisa menolong yang tua dengan nasihatnya, dengan pola pikirnya dia tolong yang muda. Begitu sebaliknya. Maka teman-teman sekalian Allah Ta'ala, salah satu keindahan dalam Islam yaitu ketika sikap ta'awun ini tolong menolong, tolong menolong. Maka para ulama menegaskan, Al-Imam Manawi rahimahullah ta'ala, salah satu keberkahan yang Allah cabut ketika karakteristik, ya, tolong menolong itu sudah mulai hilang, yaitu yang pertama sifat saling mempercayai itu sudah mulai pupus, hilang, ya. Seorang ketika sudah mulai malas untuk menolong seorang muslim yang lain dengan sekian banyak alasan, dengan sekian banyak dalil dan seterusnya, maka biasanya saling percaya antara muslim yang lain itu Allah kurangi, ya. Allah cabut, ya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya aibnya ditampakkan, dia tidak sengaja berbohong, tidak sengaja berkhianat, ya, tanpa ini dan seterusnya, bisa jadi seperti itu, sehingga Allah cabut sedikit demi sedikit daripada rasa percaya antara kaum muslimin. Dan ini yang kita alami. Kita bahkan memukul langsung secara rata bahwa si A ini dalam komunitasnya nggak bisa dipercaya, ya. Padahal, ya, si A ini jujur misalnya, karena sebab apa? Kasus misalnya menimpa banyak kaum muslimin yang kita ketahui bersama, banyak kaum muslimin yang tidak amanah, yang tidak jujur, ya, terhadap perkara-perkara yang ada. Maka ketika seorang muslim yang lain hilang ruh dalam tolong menolong, maka yang pertama Allah cabut adalah rasa percaya antara kaum muslimin. Dan jika rasa percaya ini sudah dicabut, bagaimana kaum muslimin bisa berkembang? Bagaimana kaum muslimin bisa menyatukan kekuatan? Ya, sulit, susah. Sedangkan kekuatan itu, ya, persatuan itu baru bisa dihimpun, ya, dijadikan kekuatan ketika apa? Ketika rasa percaya itu tumbuh antara muslim dengan yang lainnya, ya. Kemudian Rasul SAW melanjutkan sabdanya tentang keutamaan fadilah, ya, menimba ilmu, ya, menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk mana? Untuk jalan yaltamisu fihi ilman, jalan menempuh sebuah ilmu Allah Ta'ala, ya, ilmu untuk mempelajari sunnahnya Rasul SAW, maka Allah akan mudahkan, sahalallahu lahu, Allah mudahkan ia, ya. Para ulama mengatakan hu itu balik ke ilman tadi, atau ke torik, atau ke orangnya, ya.
hu itu balik ke ilmunya, balik ke jalannya, atau balik ke dia. Apa yang Allah mudahkan? Thariqan ila jannah, sebuah jalan menuju surga. Maka ketika kita mencoba dengan usaha kita hadir di majelis ilmu, tadarru' di sana dengan kerendahan hati untuk menimba ilmu, untuk mencari barokah di dalamnya, maka kalau sudah ikhlas, kita sudah menempuh satu jalan menuju jalan ke surga. Ketika kita dengan usaha kita mempelajari bab dari babnya ilmu fiqih, hadis, tafsir dan seterusnya, yang nampak di mata manusia mungkin remeh, hina dan seterusnya, maka sungguh hal tersebut lebih baik dibanding ilmu yang dianggap mereka mulia, geografi, biologi dan seterusnya. Ketika seorang muslim dia berusaha menimba ilmu, mempelajari bab-babnya dengan fadilah yang ada di dalamnya, maka sebenarnya dia sedang menuju jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Kata para ulama, wa huwa turuqu mardhatillah, dia adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah seorang hamba yang berkumpul di sebuah majelis dari rumahnya Allah Ta'ala, fi baitin min buyutillah, dari satu masjid dari masjidnya Allah Ta'ala yang Allah miliki, kecuali apa? Yatluna kitabullah, yang mereka lakukan adalah membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mentadabburi maknanya, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka bermudarasah, yaitu memurojaah, kemudian berdiskusi tentang ilmu-ilmu yang ada, kemudian berdebat dengan debat yang baik, bertukar pikiran bainahum, di antara kaum muslimin tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada hamba-hamba yang sedang menimba ilmu di masjidnya Allah Ta'ala, di madrasah-madrasah, kemudian mereka mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmunya, ilmu hadis dan seterusnya, ilmu fikih, kemudian mereka mudarasah atau murajaah, bertukar pikiran, berdiskusi, alaran, Allah akan turunkan as-sakinah, itu atau maknina, rasa ketenangan yang hadir pada dirinya dan pada kehidupannya. Wa ghusyat humur rahmah, dan Allah akan meliputi majelis tersebut, majmu'ah, yaitu kumpulan orang-orang tadi, dengan ar-rahmah, dengan kasih sayangnya. Para ulama mengatakan bahwasanya ghusyat alaihim rahmah, ghusyat alaihim rahmah, yaitu ketika seorang muslim yang sedang mempelajari ilmu dari ilmunya Allah Ta'ala, bukan hanya ketika ilmu tersebut dia berada di majelis ilmu, tetapi ketika dia keluar di majelis ilmu tersebut, selama dia berusaha mengamalkan, berusaha mengajarkan, berusaha mentadaburi, baik itu di luar majelis, maka Allah tetap meliputi dirinya dengan ar-rahmah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka rahmah ini, kata para ulama tasawuf, tazkiyatun nufus, adalah bentuk cintanya Allah Ta'ala yang paling mulia, salah satu yang paling mulia, yaitu rasa kasihan kepada hambanya, rasa cinta untuk melindungi hambanya, rasa untuk seseorang melindungi dengan sekuat tenaga supaya si fulan tidak celaka, si fulan tidak tersakiti dan seterusnya. Jika kita memiliki pasangan, anak dan seterusnya, kita akan berusaha supaya anak, pasangan kita tidak disakiti oleh orang lain. Maka itulah rahmah. Dengan segala energi, kekuatan yang kita miliki, kita berusaha supaya si orang yang kita cintai tidak terluka, tidak tersakiti dan seterusnya. Wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat haffat, turut hadir di majelis ilmu tersebut. Untuk apa dia hadir majelis ilmu? Para ulama mengatakan bahwasanya akan mendoakan para penimba ilmu. Yang pertama, mendoakan dengan doa yang terbaik, meminta kepada Allah Ta'ala supaya si fulan yang sedang hadir menimba ilmu di majelis tersebut dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diterima taubatnya, diampuni dosanya, kemudian
dimatikan husnul khatimah dan seterusnya. Berikutnya, para malaikat yang hadir majelis tersebut adalah bentuk kegembiraan malaikat. Ya, jadi gembiranya malaikat ya, adalah ketika seorang muslim, seorang mukmin dihadir di majelis ilmu. Ya, dia merujuk ilmu-ilmunya, dia berusaha untuk mentadaburi ilmu yang ia pelajari, maka itulah kegembiraan al-malaika. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ketika malaikat itu gembira dengan hadirnya mereka di majelis ilmu, dengan hadirnya di majelis ilmu, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu, yaitu baik berupa ilmu laduni yang itu hak prerogatif Allah Ta'ala, ataupun rasa ketenangan yang itu tidak bisa ditimbang dengan apapun. Artinya gembiranya malaikat itu yang paling nyata, yaitu ketika majelis ilmu itu ada. Ya, majelis ilmu itu dibentuk majelis sholawat, majelis zikir, majelis Quran, majelis hadis, majelis fiqih, majelis yang lainnya yang itu ditujukan untuk menyebut nama Allah, mengagungkan ilmu-ilmu Allah, mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah malaikat sedang berbahagia, sedang senang. Maka orang-orang baik akan senang dengan kebaikan, sebaliknya syaitan, ya iblis, dan orang-orang buruk akan sedih melihat kebaikan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut majelis tadi ya di hadapan para malaikat yang mulia yang berada di sisinya, ya. Yang berada di sisinya, yaitu yang berada di kerajaan Allah yang paling tinggi, ya, di arsy-Nya, ya, ataupun di luar arsy, ya, di Sidratul Muntaha dan seterusnya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, penyebutan bagaimana Allah Ta'ala itu membanggakan kita di hadapan malaikat, ya, para ulama akidah menafsirkan bahwasanya Allah bukan hanya membanggakan kita di tengah majelis malaikat yang sedang tawaf, ya, di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur, ya, di Baitul Ma'mur, tetapi di luar itu Allah membanggakan ya, kita, ya, dimanapun malaikat berada, di tengah kumpulan para malaikat yang sedang bertugas, ya, yang sedang beribadah, karena malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Ada tugasnya menjaga arsy Allah Ta'ala, ada tugasnya beribadah saja, berzikir ini, berzikir itu, dan seterusnya. Ada tugasnya menurunkan rezeki, ada tugasnya ini, dan seterusnya. Maka mereka mendapatkan kabar bahwasanya sedang ada majelis ilmu, dan Allah membanggakan ya, majelis tersebut. Wa man bata'a bihi amalu, barang siapa yang bata'a, yang nyantui kata anak sekarang, ya, apa amalnya, bihi, ya, apa amalnya? Amal yang tadi, ketika saudaranya membutuhkan pertolongan, dia lambat, padahal dia bisa. Lambat, padahal saudara yang minta pertolongan orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang suduk, orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang hanif. Tapi bapak orang yang suka lambatkan perkara, sehingga apa? Lambat menolong saudara muslim yang membutuhkan. Lambat banget. Apa nama kata orang kayak film polisi India, baru datang penjahatnya udah kalah gitu ya. Padahal dia mampu nangkap penjahat itu. Penjahat sudah babak belur, sudah dihajar, polisi baru datang, maaf kami lambat, tangkap bawa ke kantor polisi, itu entah diapain gitu ya. Ya, polisi penindakan. Artinya seseorang yang batoa ini orang yang suka mengakhirkan daripada amaliyahnya. Dia mampu nih untuk menolong, dia mampu nih untuk mencicil, membantu saudara muslim yang terlilit hutang, ya. Kemudian dia mampu untuk menolong kesulitan kaum muslimin, tapi karena hitung-hitungan materi dunia, hitung-hitungan dunianya, atau mungkin karena kesibukannya, dia lambatkan ya, momen terbaik tersebut, sehingga dia kehilangan momen. Maka itulah batoa, ya, dia mengakhirkan amalnya. Begitupun ketika majelis ilmu, ya, ustadznya sudah mau doa kafaratul majelis, baru dia datang gitu. Mending ustadz daripada nggak sama sekali, ya mendingan nggak usah gitu. Masa batoa ada sengaja gitu ya, ya kalau sengaja gitu. Kalau alasannya macet, ya, Jakarta atau Surabaya, wajar gitu. Meskipun ini bisa diakali gitu ya, bisa diatasi dengan apa, misalnya hadir lebih awal, ya.
memperkirakan bahwasanya macet sejam, maka sejam itu dulu majelis ilmu diusahakan untuk hadir. Tapi ketika seseorang dia meniatkan untuk melambatkan amalnya, dia berusaha takjil, ya, mengakhirkan daripada amalnya, bahkan menunda-nunda amal tersebut, tapi sebenarnya dia mampu, maka itulah makna batoa, ya, santai, dengan amal santai, gontai. Ini perilaku yang tercela. Meskipun dia misalnya istiqomah, hadir di majelis ilmu sebelum doa kafaratul majelis gitu ya, selama kapan, sepanjang hidupnya, ya. Tetap makna maksud batoa, ya. Makna maksud batoa. Beda kalau sesekali izin gitu, sesekali lambat, itu bisa dimaklumi, bukan masuk batoa. Sesekali misalnya lambat masbuk salat jamaah, dimaklumi. Ya. Ataupun sesekali terlambat hadir di majelis ilmu, terlambat kuliah, terlambat datang di majelis ilmu, majelis dzikir, dimaklumi. Tetapi ketika menjadi kebiasaan, sepanjang hidupnya lambat, sepanjang hidupnya masbuk dan seterusnya, maka masuk batoa. Sepanjang hidupnya mengqadha sholatnya, sepanjang hidupnya mengakhirkan waktu sholat, batoa. Ya, maka titip Nabi mati oleh Allah Ta'ala, jangan tertipu makna istiqomah. Ya, yang penting kan terus-terusan. Percuma terus-terusan kalau diakhirkan, kalau dilambatkan, kalau santai dan seterusnya. Maka muslim itu, mukmin itu yang benar, yang lurus, dia nggak akan santai. Dia akan berusaha untuk maksimal dengan amaliyahnya. Ya. Kita sering menerima keluhan bahwasanya ketika seorang istri dipanggil, ya, yang penting datang, bahaya. Ya. Kalau bisa segera tinggalkan. Ketika dipanggil suami, ya, sesegera mungkin. Begitupun anak ketika dipanggil orang tuanya, sesegera mungkin. Jangan asal datang. Jangan yang penting asal datang, ya, meskipun lambat, kontain dan seterusnya. Ya, hal ini tercela. Begitupun Allah akan kecewa kepada hambanya ketika seorang hamba itu berusaha untuk mengakhirkan daripada panggilan-panggilan Allah Azza wa Jalla. Panggilan kesulitan kaum muslimin yang lain, panggilan azan, iqamah dan yang lainnya. Ya, maka hati teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, wa man bata'a bihi amaluh, barang siapa suka menunda, suka mengakhirkan amalnya, malas dia dalam mempercepat, ya, menyegerakan amalnya, lam yusra' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan pernah menolongnya. Apa itu? Ya, yaitu ketika seorang muslim, ketika hendak masuk ke dalam jannah, surga, ataupun dalam keutamaan fadilah yang lain, bitu'ah walau kana abdan habasyir, dia taat dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala, tapi suka mengakhirkan amalnya, ya, menunda amal-amalnya. Kemudian anak-anaknya, keturunannya soleh-soleha, hafidh-hafidhah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah dan seterusnya, ya, tidak akan bisa menolong amaliyah tadi, karena amaliyah yang menunda, ya, itu tidak akan ditolong Allah Ta'ala. Syahwat itu baru akan berlaku ketika kurangnya amal, ya, amal kurang ikhlas, ya, amal kurang banyak dan seterusnya. Sedangkan amal menunda-nunda ini amal yang tercela oleh para ulama. Seseorang yang mampu on time, ya, dia mengakhirkan waktunya. Ini juga pelajaran penting bagi kita, ya. Indonesia warganya yang terkenal sebagai jam karet, ya, suka lambat, ya. Pengajian jam berapa? Jam 5 Ustaz, on time Ustaz. Ustaz itu sebelum jam 5 sudah hadir, jamaahnya belum, ya. Terbalik, ya, Ustaznya nunggu jamaah. Padahal dalam bab ilmu, ya, penuntut ilmu itulah yang menunggu siapa? Ustadznya, mu'alimnya. Gimana kita mau barokah? Gimana majelis ilmu itu mau barokah kalau apa? Kita suka datang paling akhir, datang paling lambat gitu, ya. Bahkan banyak, ya, kasus nunggunya lama, Masya Allah, ya, yang hadir 1, 2, ya, 3, padahal apa? Janjinya jam 5. Harusnya komitmen itu dibangun. Jam 5 itu mulai ngumpul gitu, ya. Tapi Ustadz dimulai ceramahnya jam 5.17, ya. Masya Allah. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya Ustadznya nggak kecewa, mualimnya nggak kecewa. Ketika diundang tuh banyak kasus kejadian, jam 2
on time, ternyata jam 2 masih kelontangan ya, masih acara ini, sambutan ini, sambitan ini, dan seterusnya ya, atau bahkan lambat bergeser waktunya. Kalau memang orang-orang hadir di majelis ilmu itu jam 9, jangan ngomong jam 8 ya, jam 9 aja. Kalau mereka bisa hadir jam 10, jangan jam 9 ya, on time, sehingga apa? Sehingga muslim yang lain yaitu tidak ada niat untuk mengakhirkan atau menunda-nunda waktu, itu menjadikan prioritas gitu supaya on time. Kalau sesekali lambat nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Ataupun ketika dia berusaha untuk hadir tepat waktu, dia akhirnya lambat karena hujan, karena macet dan seterusnya, nggak ada masalah di situ. Tapi ketika dia menjadikan kebiasaan lambat itu menjadi kebiasaan hidupnya, maka masuk bab doa ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, hilangkan ya sifat suka menunda-nunda, suka lambat-lambat ya. Karakter polisi Vrindavan itu buang aja ya. Baru datang ketika sudah selesai penjahat ditangkap, dibonyoin dan seterusnya, itu hilangkan. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang tidak menunda-nunda waktunya dan tidak mengakhirkan waktunya. Kepada Allah kita kembalikan, kepada Allah kita meminta pertolongan, ma'unah, taufik, hidayah, dan rahmatnya. Semoga kita mampu meniti jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang Allah ridhoi, sunnah yang sahabat titik sampai ke surganya nanti. Hadzal wa ikum ajma'in. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.